Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 30 September 2021 dalam pekan ke-26 masa biasa. Hari ini peringatan Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nehemia bab 8 ayat 1 sampai 4a, ayat 5 sampai 6 dan ayat 7b sampai 12, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Santo Hieronymus lahir di Stridon, Dalmatia tahun 340. Ia adalah seorang ahli kitab suci. Dia mulai menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin yang kemudian dikenal dengan Vulgata, itu ketika dia sebagai atau diangkat sebagai sekretaris Paus Damasus. Hal yang penting yang disampaikan oleh Santo Hieronymus adalah kalau orang tidak mengenal kitab suci, itu artinya dia tidak mengenal Yesus Kristus. Kata-kata ini kalau direnungkan dengan sungguh-sungguh memang sangat masuk akal. Karena segala sesuatu yang berbicara tentang Yesus Kristus itu ada dalam kitab suci. Mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Para saudari yang terkasih, dalam rangka menghormati Santo Hieronymus, seorang ahli kitab suci dan penerjemah kitab suci ke dalam bahasa Latin, kemudian gereja bertepatan dengan peringatan 30 September menjadikan bulan September sebagai bulan kitab suci. Kalau Santo Hieronymus telah berupaya menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin, dan itu yang memungkinkan pada akhirnya selanjutnya dalam sejarah kitab suci dari bahasa Latin diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa nasional negara tertentu, termasuk bahasa Indonesia. Itu perlunya supaya kita sungguh mengerti, mengenal, memahami kitab suci. Karena kitab suci ditulis di dalam bahasa kita sendiri untuk dipahami dan dimengerti, lalu kemudian diwartakan. Dan sebelum kitab suci diwartakan, kitab suci harus menjadi bagian dari hidup, menjadi daging dan darah kita. Kalau Santo Hieronymus telah menyumbang, memberikan kontribusi yang hebat dengan menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin, kira-kira apa kontribusi kita supaya kitab suci ini dikenal oleh banyak orang? Pertama, bulan kitab suci mestinya menjadi kesempatan bagi kita semua untuk mendalami sungguh-sungguh kitab suci itu, supaya kita makin mengenal Kristus dan mengenal juga apa yang menjadi harapan-harapan Kristus. Lalu kemudian kita hayati dalam kehidupan kita. Sudah bulan kitab suci, saya lihat, saya amati hampir di semua tempat kita beramai-ramai membaca kitab suci, merenungkannya, dan lebih penting dari itu semua, menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Para saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel ke Kanaan,
dalam kepemimpinan Nehemia diperbaharuilah kehidupan beragama dan berpolitik bangsa Israel. Dan dalam bacaan pertama hari ini, Nehemia menggerakkan bangsa Israel untuk memperbaharui kehidupan agamanya. Dan itu berawal dan kembali mengumpulkan orang Israel untuk mendengarkan sabda Tuhan, yakni Taurat Musa. Kepada mereka diperdengarkan hal itu, lalu diberi penjelasan untuk dipahami dan kemudian dihayati. Kita bisa mengerti, mungkin saja selama masa pembuangan, kesempatan untuk membaca kitab suci agak terabaikan. Nah, setelah kembalinya mereka ke Kanaan dari pembuangan Babel, sekali lagi Nehemia membangun kehidupan beragama dan membaharui kehidupan beragama. Dan itu berangkat pertama-tama dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau mau membangun kehidupan secara baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah, maka kita diminta untuk selalu membaca dan merenungkan kitab suci, menjadikan kitab suci sebagai buku bacaan yang wajib setiap hari kita bacakan, supaya hidup kita terus diperbaharui dan hidup kita terus disesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengutus 70 muridnya berdua-dua. Yesus juga mengingatkan para muridnya supaya mereka berdoa, mohon kepada yang mempunyai tuayan untuk memperbanyak pekerja-pekerja bagi tuayan itu. Yesus juga mengingatkan mereka bahwa kepergian mereka, bahwa mereka diutus kemana-mana berdua-dua ke tempat yang boleh dikatakan banyak tantangannya, yang dalam bacaan Injil hari ini digambarkan dengan mereka diutus seperti domba ke tengah serigala. Dan juga ada nasihat-nasihat yang perlu, yang diperhatikan, yang harus diperhatikan oleh murid-muridnya itu, supaya karya pewartaan Injil itu tidak terhalang. Tantangan atau yang dinasihatkan oleh Yesus adalah tantangan yang berasal dari dalam diri sendiri dan juga dari luar. Para saudari dan saudara yang terkasih, kita diminta untuk juga mewartakan sabda Tuhan, mewartakan Injil kemana saja kita diutus, atau di mana saja kita berada. Dan ingat, ini hal yang penting juga menurut saya, Yesus mengutus ke-70 muridnya berdua-dua. Yesus mau dalam karya pewartaan, dalam hidup menggereja, perlu ada tim dalam berkarya, tim dalam bekerja. Karena itu, jangan bekerja sendiri. Bekerjalah bersama dengan sahabat, dengan teman. Dalam tim akan jauh lebih mudah. Pertama, kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Dan yang kedua, ada rekan di mana kita bisa berbagi kesulitan dan tantangan dalam kehidupan kita, terutama dalam karya pewartaan itu sendiri. Tuhan memberkati.